Oke. Dulu waktu sekolah tuh kan sering ada sweeping rambut. Kalau rambut panjang tuh guru-guru langsung minta jalan tikus. Oke. Halo semuanya warga net yang kami cintai. Kali ini satu kesempatan yang sangat luar biasa bersama Nawai. Dia sudah merintis barber dari Jawa sampai ke Papua. Dan kali ini saya punya kesempatan untuk duduk ngobrol santai tentang bagaimana aktivitasnya dia nih. Apa kabar, bro? Siap. Senang berjumpa ini. Saya senang sekali bisa Begituan, berjumpa. baik. Mungkin bro menyapa buat semua teman-teman yang sedang Oke. nonton, mungkin sedikit perkenalkan bro punya background supaya teman-teman di sana tahu aktivitasnya apa dari Jawa sampai ke Papua, karena kan kita akan cerita seputar pangkas rambut ya, barber ya. Barber jalanan yang kawan rintis nih. Oke. Ini sebelumnya jadi kawan perkenalkan diri dulu lah. siap. Sama menyapa semua teman-teman sana. Halo semua yang di sana dan di mana saja berada. Ya. Perkenalkan, nama saya Nawai. Yes. Asal dari Nabire. Wow. Peranakan Jayapura. Terus saya apa ya? Saya bingung. Bingung. Berarti pertama kali ya? Iya, pertama kali. Jadi dulu tinggal di Jayapura atau di Nabire? Tinggal lahir besarnya di Jayapura, di Sentani khususnya. Oke, luar biasa. Terus kenapa bro tertarik ke dunia seni pangkas rambut? Kalau tertarik ke dunia pangkas rambut itu karena awalnya dari teman-teman SD. Oke. Dulu waktu sekolah tuh kan sering ada sweeping rambut. Kalau rambut panjang tuh guru-guru langsung minta jalan tikus. Oke, jadi dari situ inspirasi dari situ. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol banyak. Sebelum kita ngobrol ini, saya ajak kalian untuk bagaimana saya punya brewok nih Kak Paceda mau kasih rapi ya. Kita akan saksikan dulu demo sedikit tentang Pak Nawai punya kreativitas. Kita akan tunjukkan langsung dalam bentuk demo potong sapu rambut ini ya. Kita sesi berikut ini teman-teman ikuti ya. Mau ikuti? Kita Siap. bisa demo sedikit tentang aktivitas bro di sapnya. Siap, Ini bisa? Bisa. Oke. Yes. Ini teman-teman, kita ini dulu ya. Gunting dulu, praktek Oke. dulu, nanti baru kita ngobrol lagi tentang seram ya. Siap. Oke. Jadi ini bro belajar nih otodidak nih. Otodidak, kakak. Luar biasa. Jadi awal mulanya tuh dari dulu SD. Saya dulu SD-nya tuh di Sentani ya. Jadi ini bro belajar nih otodidak nih. Otodidak, kakak. Luar biasa. Jadi awal mulanya tuh dari dulu SD. Saya dulu SD-nya tuh di Sentani ya, salah satu SD di Sentani, SD YPPG namanya. Wow. Nah di situ saya punya teman-teman. Pas ada sweeping pangkas rambut begitu toh. Itu kan Pak Guru kalau mau hantam rambut itu tuh bodoh hajar saja. Nanti di rumah baru orang tua yang urus begitu toh, potong aja gitu, jalan tikus gitu. Nah akhirnya pas nanti ada istirahat pas di jam istirahat sekolah begitu toh. Nah di situ baru langsung inisiatif sendiri. Jadi bilang teman-teman. Saya bilang iya. Saya bilang, sini saya kasih rapi kop rambut. Yang penting kau beli nasi kuning. Dulu kan itu kan di sekolah tuh kan siap nasi Iya. bungkus itu. Yang 2.000, 1.000 itu. Nah di sini, yang penting kau beli nasi. Oh iya sudah. Nah ini kan jalan tikus tuh di tengah. Iya. Jadi bro kasih rapi Iya, jadi awalnya tuh dari situ. dari SMA ya. Iya, SD. Bush. Luar biasa. Jadi kasih rapi begitu. Naik SMP, naik medium fade. Ya.
Nama kalau untuk nama istilah ini barbernya toh, Iya, iya. itu medium fade. Karena sesuai dengan bentuk kepala, dengan nah. Jadi kalau awalan kalau di dalam barber tuh biasanya ini kayak gini nih, parting dulu nih, di parting. Iya, iya. Parting karena posisi rambut nih tidak semuanya tumbuh ke atas kan. Iya, 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 teman-teman. Kalian bisa melihat saya punya penampilan yang sangat pugar, sehat, dan luar biasa sekali. Bagaimana? Nah, ini satu karya yang sangat luar biasa. Hasilnya saya sudah tampil ganteng dan perfect. Ya. Jadi, Bung, terima kasih banyak. Siap. Merintis satu aktivitas yang luar biasa, terus maju. Nah, saya ini penasaran, awal mulanya bro memulai ini kan tadi kan sudah cerita dari SD ya, Ya. sampai hari ini bro masih mencintai ini, kenapa bro mencintai barber street ya kalau bilang? Nah, street barber ya. Ya, itu kenapa bro? Kalau dari saya sendiri sih itu ini menghibur. Oh, terhibur gitu ya. Saat lihat Oke. potong rapi gitu terhibur. Jadi ada sendiri kepuasan ya. tersendiri Ya. begitu. Jadi pelampiasan emosi begitu tuh biasa untuk dipangkas begitu kan. Wow, jadi dari hal-hal bro pangkas contoh sapu rambut itu ada kepuasan tersendiri. Iya. Ketika orang lain bilang "Wih, ganteng", itu ada kepuasan tersendiri gitu. Wah, luar biasa. Itu ada rasa ini ya. Oh, nah, saya ini penasaran. Tadi kan bro bilang mama dari Taplanusu ya. Tablanusi ya. Bapak dari Nabire. Bapak dari Nabire. Nah, ini bro punya BDW ngomong-ngomong nih, hobinya apa nih? Hobi kalau di ini pangkas rambut. Pangkas rambut. Iya, hobinya. Jadi ada hobi yang lain. Iya. Oh. Hobinya di bagian styling ya. Yang gaul-gaul begitu. Oke. Wow, hebat sekali itu, bro. Nah, bro kan pasti punya jam terbang juga pernah, karena anak-anak model seperti bro ini kan pasti sudah merantau ya. Siap. Palingan punya pengalaman. Itu merantau kemana saja bro? Saya kemarin sampai di Jogja, di Jakarta. Wow, di Oke. Jogja itu ngapain? Kalau di Jogja kemarin kuliah. Kuliah. Ya. Wow. Sambil kerja di barber. Memang katanya saya dengar-dengar ada bikin nama brand sendiri itu. Iya, ada. Brandnya Itu berawalnya tuh dari Iya, dari mana itu? Seroja. Seroja itu seniman rambut orang Jogja, Oke. begitu. Seroja. Nah, di situ kita mulai saya dengan teman-teman. Di situ ada teman-teman, ada salah satu teman ya dari Jawa asli, sama yang satunya Kay gitu. Kita nih konco-konco karib lah di barber toh. Nah, kita mulai buat bentuk apa? Cari-cari nama serobot. Tapi serobot, kita buat serobot. Maksudnya? Serobot itu kita buatnya tuh seniman rambut orang bagian timur, tapi Oke. ganjil kalau orang bagian timur aja pandangannya tuh kita orang Papua saja begitu, karena kita yang paling ufuk timur begitu. Oke. Begitu. Oke. Mending sudah dari situ mulai rubah. Akhirnya dapat seram saja Melanesia. Melanesia kan mewakili semua ras gitu tuh. Oke, ras Melanesia. Ras Seram Melanesia. itu artinya apa? Seniman rambut anak Melanesia gitu. Wow, namanya keren sekali, bro. Seram orang lain bisa memandang seram itu seperti Tapi, tempat seram atau tempat apa, tapi artinya sangat bagus sekali ya. Iya. Jadi berapa tahun di Jogja? Kemarin di Jogja tuh 3 tahun. 3 tahun, iya. Wow, hebat sekali. Selama merantau tuh bagaimana perasaan perbandingan kehidupan Papua dengan di luar Papua? Kalau untuk kehidupan sih saya rasa lebih baik, lebih termotivasinya tuh di luar gitu. Jadi berkembang di luar. Berkembangnya tuh di luar. Dari segi ilmunya. Iya, gitu. Terus satu lagi tuh lebih baik kita ada di tempat yang tidak ada apa-apa, terus kita berusaha jadi ada daripada semuanya serba ada. Itu nanti kita jadinya enak-enak aja gitu. Jadinya pemalas. Iya, gitu. Wow, katanya saya dengar bro pernah buka usaha di sana di Jogja. Seram itu, usaha pangkas. Iya,
itu dengan teman-teman kita join. Nah, kita buat tuh namanya tuh Lion Yahuda. Lion Yahuda haircut. Maksudnya bagaimana? Itu kita ambilnya tuh dari itu singa Yahuda itu toh. Kita ambil Yahuda dari itu kan iya. foto Alkitab ya. Iya, kita ambilnya pas kebetulan teman yang ini Mas Angga ini dia dia juga seiman begitu toh. Nah, akhirnya Kristen, langsung sama-sama gitu. Luar biasa sekali. Jadi ini berawalnya memang dari nekat atau termotivasi atau gimana? Memang atau hobi ya pertama yang udah bilang. Awal mulanya tuh jadi untuk ke situ sampai berani untuk terjun ke situ tuh dari ya mungkin kehidupan pertama ya mungkin nakal lah begitu, nakal toh. Pernah nakal? Iya di sana. Nakal seperti apa? Nakal kan banyak. Ya pokoknya di sana tuh minum gitu, berkelahi terus. Ya mungkin ada yang lebih dari itulah. Berarti pada saat mencari jati diri begitu. Iya, untuk jati diri lah ya gitu. Tapi di situ saya dapat masalah yang besar gitu. Masalah apa, Bro? Ya berkelahi lah sampai bersangkutan dengan satu asrama begitu toh. Saya mengamuk begitu karena teman-teman di asrama ya mungkin masih ada pandangan. Sebenarnya bukan rasis tapi macam rasa pilih kasih begitu. Dari yang Bro rasakan dari mana yang bikin tidak nyaman begitu? Tidak nyamannya tuh dari saat kita punya teman-teman asrama nih kan di dalam asrama tuh kita cuman 4 orang aja di Papua. Begitu. Semua teman-teman non Papua semua. Semua non Papua gitu. Jadi satu waktu tuh pas dalam kondisi saya datang ke asrama, saya tutup pintu asrama, saya beli minuman, semua satu asrama minum, saya kasih minum. Wah. Habis itu saya pukul semua begitu. Dari buat ada masalah baru saya bilang ini asrama bukan asrama. Saya minta maaf, saya bilang itu ini asrama bukan asrama Nias, bukan asrama Kalimantan. Ini semua anak-anak dari Indonesia semua tuh ada di dalam sini begitu. Jadi tidak boleh seperti begini. Terus saya pukul pengurus asrama semua gitu. Sampai polisi datang juga. Polisi datang gitu. Nah, terus teman yang saya pukul ini tidak baik, ini picos semua. Nah, akhirnya begitu malam tuh saya rasa langsung teman-teman bawa saya tuh menghindar, tidur. Babin saya yang datang tuh. Bawa sudah tidur. Bangun pagi saya pergi begini, minta maaf. Setelah itu saya bilang, aduh saya tidak mau untuk mengulang lagi. Jadi saya berdoa malam itu. Saya berdoa. Sadar ya? Iya. Saya berdoa, minta ampun semua. Terus dalam doa tuh saya cuma ingat ya Tuhan, berikan kesibukan baru begitu untuk saya, aktivitas baru yang baik lah begitu toh. Nah ini memang ini satu pergumulan ini yang bukan satu pergumulan tapi satu pengalaman mujizat yang saya rasakan. Saya baru berdoa malam jam 3, worship itu putar lagu rohani itu dari jam 12 tuh. Tapi jam 3 pas berdoa, terus saya bilang tuh Tuhan tolong saya tidak mau hidup seperti begini. Pas kebetulan adik ini ada kecelakaan itu. Ya, belajar dari pengalaman. Tidak mau seperti begini. Tuhan berikan kesibukan untuk saya gitu. Nah, kaget besok nih saya mau pasang wifi di asrama nih untuk menebus kesalahan karena sudah buat keributan. Nah, pas pasang wifi itu, nah sering tuh ada kan di kampus, sebelah kampus tuh ada barber. Nah, teman-teman dari kampus tuh saya sering bilang, ayo sudah kita pergi pinjam mesin aja di barber itu, nanti saya potong. Oh iya sudah ya. Nah, pergi potong. Nah, karyawan situ dia sering video, pas saya potong dia sering video story hasil potong. Akhirnya owner yang punya tempat itu dia lihat. Setelah karyawan yang itu dia minta keluar dari barber itu, barber kosong. Pas hari itu siang malamnya berbuat masalah, siangnya saya datang di fotokopian pas depan kampus nih, depan barber juga. Langsung yang pemilik barber tuh datang langsung, kamu Nawa ya temannya Mas Agus? Iya. Wah, langsung balik, bisa motong? Saya bilang, iya bisa. Mau tidak lanjutin itu? Langsung tunjuk ruko, Kau yang pegang sendiri. Yang benar Mas.
Iya, kok pegang sendiri. Nah, itu awal mulanya tuh di situ. Wow, jadi itu mujizat. Mujizat ya, saya rasakan karena baru-baru doang nih, baru malam ini langsung dapat gitu. Wah, luar biasa sekali, bro. Jadi itu dari backgroundnya jatuh sekali. Iya. Jadi cari jati diri, akhirnya datang kembali ke Tuhan. Dan Tuhan kasih ya, buka jalan. Oh, luar biasa sekali. Nah, setelah itu langsung mulai berkembang, punya teman-teman di sekeliling barber itu mulai banyak dan keliling-keliling sampai mulai kenal semua lah di Jawa itu, di Jogja itu mulai kenal. Nama barbernya apa itu? Yang barber pertamanya, Iya. itu nama barber pertamanya tuh Hazel Barbershop. Setelah itu saya pindah lagi di Marios Barbershop. Terus apa nama Krusty Barber. Ya. Krusty Barber. Nah, terus terakhirnya dari situ saya kembali lagi ke Lion. Ke Marios lagi kembali. Baru dari Marios langsung saya pindah di Lion itu dengan kalau yang di Lion ini itu mantan supervisornya di Marios. Oke. Nah, akhirnya begitu dilihat kita ini, saya mau hari itu cabut ingin pulang ke Papua. Ya. Ingin pulang ke Papua, tapi begitu dapat tawaran ya sudah masuk dulu di Lion. Nah, di situ langsung sudah dapat kepercayaan orang kedua lah di situ di barber situ. Langsung dengan teman langsung sudah kita baku atur untuk buka ini. Udah akhirnya kita berjalannya waktu. Bisa sempat kerjakan berapa orang lah. Kita punya anak-anak Papua tuh saya sempat kerjakan di situ. Gitu. Wow, luar biasa. Ada Dino, Santi, terus ya pokoknya ada beberapa lah saya kasih kerjakan di barber itu. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik dan orang dapat pengalaman gitu. Dan saya punya pesan tuh begini, karena teman-teman yang saya kasih sama-sama di sana itu senang gitu, punya pengalaman baru. Dan selama ini mereka cuma buat tuh sambung Ya. yang penting sudah untuk teman saja gitu. Ya. Tapi begitu masuk di barber, mereka heran juga dengan harga yang ada di dalam situ begitu. Ya. Ekonomis Ya, di dalam dunia barber lah gitu. pertama kali mereka kaget. Iya, mereka kaget gitu. Luar biasa. Dan pernah rasakan kultur shock di Jogja? Seperti apa itu Kak? Ya macam susah menyesuaikan, kaget dengan perkembangan sana, terus minder. Pernah di dunia pangkas rambut. Ini masih dalam dunia pangkas rambut. Iya. Untuk rasis itu luar biasa. Jadi itu sempat shock juga. Iya, pernah. Pernah tuh Down. saat ada satu pengalaman tuh customer masuk terus, ya Mas, saya mau potong yang begini. Tapi saya tidak mau sama yang Papua itu ya. Begitu. Tunjukkan rasa benci itu begitu. Bagaimana tanggapanmu kalau lihat seperti itu? Saya bilang terserah gitu. Jadi, Terserah, masih ada yang lain begitu. Saya tunjuk teman-teman yang lain kayak begitu. Nah, tapi begitu awal dari situ tinggal yang ini dia begitu potong. Akhirnya saya juga pasti begitu dia potong ada customer juga yang masuk, saya yang potong gitu tuh. yes. Orang yang bicara itu. Ya begitu dia lihat saya punya hasil potong langsung, wih ini. Nah, biasanya dia datang itu langsung dia potong sama saya tuh langsung jadi kok sudah teman gitu, jadi biasa kayak gitu. Ada juga yang wah pokoknya banyak lah di dalam dunia. Dalam bentuk itu juga bro sempat kecewa. Iya, kecewa itu. Sikap-sikap seperti begitu tuh buat rasa minder. Iya, minder terus putus asa, terus rasa macam untuk apa saya datang ke Jawa sini gitu-gitu. Oke. Jadi dari sikap-sikap itu hal positif apa yang perlu dapatkan? Hal positif yang saya dapat itu lebih gampang untuk menghadapi sekian banyaknya customer gitu. Customer datang dengan dong punya keluhan masing-masing. Terus ada juga yang datang tuh dari barber sini datang potong ini kurang puas dengan hasil potongan dari barber sini datang terus saya kasih rapi kayak gitu langsung kepercaya begitu ya. Saya dapat kepercayaan ya puji Tuhan banyak lah
untuk Wow. pangkas rambut gitu. Seberapa tahun di sana? Di Jogja? Jogja 3 3 tahun. Ke Jakarta? Kalau di Jakarta kemarin tuh cuma 9 bulan kah? 9 bulan. Ngapain di sana? Kerja di barber juga. Wow, hebat sekali. Berarti pengalaman sudah banyak Iya. sekali. Kapan ke Jayapura? Ke Jayapura baru saja Desember tahun kemarin. Tanggal 29 tuh, itu berangkat. Mimpi apa yang kawan akan buat ketika kawan sudah jalan jauh sekali di Jawa dan baru pulang Papua? Hal apa yang akan kawan buat dan kawan punya skill barbershop? Untuk saya sih, saya mau buka untuk kita punya teman-teman. Kan saya lihat tuh teman-teman banyak yang punya talenta, tapi belum ada yang mau support gitu. Yes, betul. Belum ada yang mau bantu topang untuk ke depan, berikan motivasi ke depan gitu. Jadi kawan mau bergerak situ ya? Bergeraknya ke situ untuk teman-teman. Terus satu lagi tuh di Papua dan khususnya untuk inilah Indonesia lah. Yes. Itu memandang kita tuh dari kita punya nilai rata-rata ijazah, Oke. bukan dari kita punya skill. Jadi itu juga jadi masalah. Itu jadi masalah dan pengangguran itu yang Semakin banyak dan teman-teman akan frustasi dan habiskan waktu untuk mabuk. Minuman. Ya. Jadi cara jago untuk menghilangkan mereka frustasi ini bro, merangkul mereka, Merangkul, berikan pekerjaan begitu. wah, hebat sekali. Saya dukung. Siap, 100%. siap. Nah, ya, dan pastinya kan pasti punya apa cita-cita itu yang bro punya inginkan kan seperti buka itu ya barber. Iya, Pak Barber. Karena yang tidak punya tempat bekerja, tidak punya tempat kerja. Nah, itu pasti proses yang panjang sekali. Siap. Yang akan bro akan ini apa? Dan sampai hari ini sudah berapa banyak yang bro melayani customer? Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa dihitung. Oh, berarti ada orang tua, Iya. muda, Mau salah dari saya juga. anak dari bayi sampai tua lah gitu. Ada gitu Iya, dari yang sampai dari balita sampai yang lansia lah. Itu tuh sudah. Nah, kalau untuk standar pangkas, kalau saya masih kemarin di sana 1 bulannya tuh saya potongnya tuh 400 kepala kakak. Wow, berarti bisa dapat berapa omsetnya? Omset per bulan dalam barber. Dalam barber itu kita mulai dari harga barber nih. Ya. Harga barber itu di sana tuh masih murah, masih 35.000 per kepala. Tapi per bulannya tuh kita punya keuntungan itu 40 sampai 50 juta untuk per bulan. Jadi barber itu Sesuatu yang menggiurkan. iya, gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi nanti bro akan menggeluti juga ya, Iya. dengan rencana. Lihat ada persiapan-persiapan yang sangat luar biasa. Bro sudah persiapkan 90% lah. Tinggal jalankan ini ya. Iya. Dan saya juga salah satu customer juga. Mas, terima kasih. Saya rasa puas sekali dengan bro punya hasil pangkas. Dan ini satu terobosan baru untuk bro membantu kita teman-teman, keluarga yang butuh tempat pekerjaan. Bro bisa pekerjakan mereka. Oke. Dan pesan apa yang akan kawan sampaikan kepada semua orang muda di Indonesia ini? Pesan yang saya mau sampaikan, nikmati setiap pekerjaan yang kita kerjakan, karena tidak semua orang bisa kerjakan pekerjaan yang kita kerjakan. Itu saja. Yes. Berarti itu semangat ya. Kata-kata kunci mungkin. Kata moto hidup. Moto hidup yang tetap semangat ya, mungkin seperti kita ya kata Semangat ya, konsisten begitu ya. konsisten dan jangan terlalu cepat ambil keputusan. Karena kadang kita terlalu cepat ambil keputusan, di situ sudah kita jatuh. Oke. Jadi kita perlu sabar juga ya. Sabar, tenang, menikmati setiap proses-proses yang kita
kita alami, kita hadapi. Oke, luar biasa. Dewi umur berapa tahun sekarang? Saya baru 24 kayak. 24, luar biasa. Berarti masih punya waktu yang panjang Siap. untuk berkembang. Saya berdoa supaya usaha kawan dan teman-teman yang akan sedang berjalan ini berkembang terus. Amin. Dan mempekerjakan semua teman-teman yang butuh pekerjaan. Siap, siap. Oke, mungkin teman-teman di sana yang sedang menyaksikan kita punya obrol ini, jika kalian mau dipangkas, bisa telepon langsung, bisa sebut nomor handphonenya. Waduh, untuk nomor handphonenya sih Bisa saya tidak. kita taruh di bawah ya, saya taruh di bawah. Oke, saya kurang hafal jadi. Ya, nanti saya kasih share dia punya sosmed juga. Nanti saya akan taruh di bawah di deskripsi, teman-teman bisa ambil dan bisa area Jayapura ya. Siap. Teman-teman bisa undang kawan Nawai juga, dia bisa ke rumah dimanapun teman-teman yang nonton mau, dia akan datang juga. Oke. Satu lagi bukan cuma di pangkas kayak. Ya, apa lagi? Bisa mau warnai rambut atau Sambung. mau gimbal. Oke. Ya, kalau gimbal terus untuk biasa dia bilang kalau untuk kan kalau di barber haircut tuh. Ya. Nah, kalau brewok tuh ini shaving. Oke. Nah, untuk shaving, brewok, itu bisa Itu semua. model-model ya? Iya bisa. Berarti ada sekitar berapa model yang bro kerjakan? Untuk dreadlock, cornrow, sama pangkas gitu, gimbal. Nah, Jadi itu tadi yang disebutkan oleh kawan Nawai, teman-teman semua pemirsa yang sedang nonton, bolehlah sebentar menetap di mana? untuk menetap sekarang di Sentani. Iya. Ya, teman-teman bisa call, bisa inbox juga di Facebook. Nama Facebooknya apa? Nama Facebooknya Nawai Montana. Nawai Montana. Dan IG juga IG Nawai juga. Montana. Teman-teman bisa kunjungi situ dan juga chat langsung. Pasti teman dia akan balas untuk pangkas servis kalian semuanya ya. Siap. Dan saya berterima kasih buat Bro Nawai sudah bersedia untuk ngobrol santai tentang visi dan juga apa yang memotivasi Bro sampai hari ini Bro ada di tanah Papua. Siap. Semoga visi besar ini terus berkembang, terus menjadi berkat buat sesama kita. Siap. Nah, intinya dari sebuah ngobrol ini kita harus kerja keras, sabar, disiplin, konsisten ya. Jika kalian mau berkembang, terus maju dengan sabar, konsisten. Karena itu akan menjadi satu batu loncatan Ya, untuk membawa kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah ya. Oke, salam damai dari saya semuanya. Oke, Buat tetap teman-teman semangat. yang nonton. Itulah sedikit obrolan santai tentang Barber Street bersama Bung Nawai. Terima kasih banyak, terima kasih juga buat suasana yang sangat asri. Siap. Di kediaman Bung Nawai sendiri. Oke. Salam damai dari West Papua untuk kalian semuanya teman-teman di sana. Hormat. Hormat.